Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, hari Kamis tanggal 28 September 2023 atau bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni kajian internal basis Muhaddasah, pertemuan yang ketiga yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallah Ta'ala. Dan Alhamdulillah untuk pertemuan ini adalah kajian intensif yang insya Allah akan disampaikan secara rutin di setiap hari Kamis biidznillah Ta'ala. Namun sebelum kajian ini dimulai, izinkan Ana untuk menyampaikan informasi penting kepada antum semuanya, bahwasanya kami meminta partisipasi dari antum semuanya untuk dapat berbagi untuk dukungannya kepada basis tentunya, yakni donasi untuk operasional serta pembelajaran basis yang bisa disalurkan di nomor rekening Bank BSI BNIS cabang Pekanbaru, kode bank 451 atas nama Basis Ummah di nomor rekening 80863899900, dan untuk konfirmasi transfer bisa melalui nomor WhatsApp di 628122001130, dan insya Allah untuk nomor tersebut adalah nomor pribadi dari Ustadz Riga Hafidhallah Ta'ala. Nampaknya Ustadz sudah hadir dan Ana akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Wa antum? Alhamdulillah. Mungkin agak sedikit serak Ustadz. Ini panas banget di sini Ustadz. Sama di panas. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, awalan wa qabla kulli syai' nashkurullaha ala kulli ni'am allati la tuhsa. Bihadhihi ni'am nastati'u au yumkinuna an nahdura fi hadhihi halqah au fi hadhihi dawrah li ta'allumi al-lughati al-arabiyyah. Wa thaniyan nurahibu bikum jami'an fi hadhihi al-halqah wa hadha ad-dars. Nuqassimu hadha ad-dars ila nisfain. النصف الأول سندرس حول كيفية تكلم أو تحدث، والنصف الثاني سنقوم بالمناقشة أو سؤال والجواب عن مادة إما يتعلق allati nadrusu fi barnamaj basis. Jadi dalam pertemuan yang pada program ini kita akan mempelajari dua hal.
kita bagi dua, yaitu pertama kita akan mempelajari cara muhaddasah. Muhaddasah yang dasar. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab, baik itu yang berkaitan dengan muhaddasah ataupun dengan yang berkaitan dengan qawaid yang dipelajari di program basis. Tayyib, sanwasil darsana an fanil hiwar. Kita akan meneruskan pelajaran kita ya. Sebelumnya kita mempelajari al-ibarat ya. Al-ibarat allati yastakhdimuha katsirun minan nas indama yatakallam. Jadi kita telah mempelajari beberapa hal ibarat atau ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang ketika berbicara ya. Kita murojaah sebentar bahwa ya, ketika bertemu mengucapkan salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga yang doa ketika awal tahun atau awal tahun Hijriah ya, atau ketika Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu Id Mubarak. Ya, bisa juga taqabbalallahu minna wa minkum. Kita juga sudah mempelajari bagaimana jawabannya ya. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum bisa dijawab taqabbal ya karim. Kemudian selamat pagi, sabahul khair. Ya, jawabannya sabahun nur. Selamat petang, masaul khair, masaun nur. Selamat malam, lailah sa'idah. Jawabannya lailah sa'idah. Ahlan, bisa juga ahlan wa sahlan, atau lengkapnya ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, atau bisa juga marhaban saja. Ya, bisa dijawab ahlan bik atau marhaban bik. Kemudian ada ucapan terima kasih, syukron, dan jawabannya afwan. Barakallahu fik, ya. Itu artinya semoga Allah memberkatimu. Jazakallahu khairan, artinya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Kemudian kaifa haluk, bi khair, alhamdulillah. Bisa juga kaifal hal, ya. Ini yang kita pelajari adalah bahasa fushah ya. Bahasa fushah nanti akan berbeda dengan bahasa amiyah. Ya, tapi yang kita pelajari di sini bahasa fushah ya. Kemudian na'am atau aywah, la artinya tidak. Ini ucapan saya minta maaf ada beberapa ya. A'tazir atau samihni atau ana asif. Kalau perempuan ana asifah. Bisa dijawab ma fi muskilah, tidak apa-apa. Atau la muskilah atau la ba's. Artinya sama, tidak apa-apa. Kemudian insya Allah ya bisa jawab amin, karena insya Allah itu artinya doa ya. Min fadlik artinya tolong, kemudian tafaddal artinya silahkan. Bisa juga ungkapan lainnya seperti ana sa'idun biliqa'ik, saya senang dengan bertemu denganmu ya. Kemudian ana aidon, nah itu artinya saya juga. Ilal liqa artinya sampai jumpa lagi ya. Kemudian ma'assalamah sama ya, bersama selamat tinggal. Jadi ketika berpisah dengan orang lain ya bisa kita ucapkan ilal liqa atau ma'assalamah. Kemudian ada juga atamanna laka yawman sa'idan. Ini doa, saya berharap engkau harimu bahagia ya. Syukran wa anta aidon. Terima kasih dan begitu juga denganmu. Nah, ini pelajaran sebelumnya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang muhadasah.
yaitu tentang eh, al-asma'u al-istifhamiyah, ya. Al-asma'u al-istifhamiyah, kata tanya. Nah, kenapa kita pelajari kata tanya? Karena dalam pembicaraan ketika bercakap-cakap pasti kita sering bertanya. Misalkan apa kondisimu, siapa namamu, berapa umurmu, eh, bagaimana keluargamu, bagaimana harimu. Nah, pasti sering kita menggunakan kata tanya. Makanya Ana susun ini setelah ungkapan sehari-hari itu diprioritaskan dulu nih, dikuatkan dulu tentang isim istifham ini, kata tanya. Nah, kalau di program basis kan mustawa mungkin mustawa 8 gitu ya. Belajar tentang isim istifham ya. Kalau ini langsung saja karena ini fokusnya di muhadasah. Muhadasah. Kita pelan-pelan saja ya. Mungkin ada yang baru belajar, yang sudah belajar mungkin sambil murojaah ya. Toib, kita akan mulai. Bismillah. Sebelumnya kata tanya ya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya sama ya. Kata tanya itu siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana, kemana, dari mana, itu kata tanya. Kalau siapa bahasa Arabnya man ya. Man itu siapa. Kalau apa itu ma. Ya. Yang bagi yang baru tahu, man itu artinya siapa. Nah, kita contohkan yang umum ya, yang sering umum itu man anta. Man anta itu artinya man itu siapa ya. Kemudian anta itu kamu. Siapa kamu? Nah, kalau ada ketemu orang misalkan bisa kita tanya man anta. Artinya siapa kamu? Nah, yang dimaksud sama kita ini adalah siapa kamu itu bisa umum ya. Apakah kamu itu aktivitasnya seperti apa? Nah, umumnya pekerjaan. Jawabannya pekerjaan. Bisa kegiatan seperti anatolib. Saya seorang siswa. Ya, ini saya seorang siswa. Bentar, rubah dulu warnanya. Ya, anatolib. Saya seorang tolib ini bisa digunakan siswa atau mahasiswa ya. Lebih umum. Kalau siswa sederajat SD sampai SMA itu biasanya tilmiz ya, tilmiz. Tapi bisa juga tolib. Ya, tolib itu lebih umum, bisa mahasiswa, bisa siswa. Nah, kalau yang berbicaranya perempuan, bisa antum anti perempuan ya, bicara saya siswi, berarti ana tolibah. Ana tolibah. Ya, ini bisa kita kembangkan ya, man anta. Ini siapa kamu? Kalau ini laki-laki. Kalau dia perempuan, man anti. Ya. Kalau siapa kalian? Misalkan kita bertemu sama orang yang banyak, kita nanya, siapa kalian? Apa, ada yang tahu? Kalian banyak. Man Man, antum. man antum. Ya. Kemudian siapa siapa dia? Dianya laki-laki misalkan. Man, Man huwa. man huwa. Kalau perempuan, man, Man hiya. Man hiya. man Iya. hiya. Jadi kita sambil belajar domir ya. Domir itu ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada sekitar 14 ya. 14. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, tema, antum, antian, tema, antuna, ana, nahnu. Itu mustawa dua ya, mustawa sani ya rasanya ya. Hmm. Jadi bisa diterapkan di sini ya. Misalkan kita tanya, man antum, siapa kalian? Man antum. Bisa dijawab, nahnu, kami, hilang.
Jawabannya nahnu. Nah, kalau nahnu berarti jangan tolib. Apa kira-kira jawabannya? Nahnu Nahnu tullabun. tullab. Ya, pakai jamak tullab. Agak susah. Sebentar. Goyang. Nahnu tullab. Ya. Kalau dalam bahasa ya nahnu tullab. Jadi itu kita perlu belajar kaidah ya. Kita tahu mana ini isim mufrad, isim musanna. Kalau ditanya ya man antuma, misalkan ada orang berdua sedang jalan. Kita tanya siapa kalian berdua? Berarti man antuma. Man antuma ini antumanya artinya dua orang ya. Man antuma. Jawabannya nahnu. Tolibani. Ya, nahnu talibani. Nahnu talibani. Kita udah belajar ya di mustawa pertama ini rasanya. Yang ini isim musanna. Nah, isim musanna pembentukannya ditambah alif dan nun ya. Nun. Benar. Asalnya dari tolibun jadi tolibani. Nahnu toliban. Ya, kami adalah dua orang siswa. Ya. Kalau kami adalah dua orang siswi, nahnu Tolibatun. Tolibatani. tolibatan. Nahnu Kalau tolibatan. ini Ustaz? Kalau tolibatan harus dipakai alif, Bu. Beda bukan tolibatain. Tolibatain itu kalau ada huruf jar sebelumnya misalkan. Oh, Masya Allah. Siap. Pak. Ya. Kalau dia apa namanya ini sebagai khobar. Punya ngerti pula kalau sebagai khobar. Ini mubtada, ini khobar. Nah, khobar itu dia harus dalam kondisi marfu. Marfunya itu harus tandanya dengan alif. Ya, sekelas. Nah, kemudian selain tolib, kira-kira jawabannya misalkan pekerjaan lain ya. Yang antum tahu apa aja? Selain tolib. Tolib itu sebenarnya bukan pekerjaannya, kegiatan. Tapi misalkan ada yang nanya, antum sebagai apa? Misalkan anak. Tolibatun, Ustaz. Tolibatun. Ya, selain tolibatun, tolibah. Selain tolibah. Muhandisun. Muhandis. Muhandis artinya apa? Insinyur. Insinyur atau teknisi ya. Insinyur atau teknisi. Muhandis. Ya. Apa lagi? Tobibun. Tobib. Ya. Ada yang dokter sini? Harus tahu ya. Ana tobib ya. Ana tobibun. Ana tobib. Saya adalah seorang dokter. Ya, apalagi pekerjaan. Mudarris itu guru ya. Mudarris. Ana mudarris. Saya pengajar. Kalau pengajar bahasa misalnya, pengajar bahasa Arab berarti mudarrisul lughatil arabiyyah. Ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Saya pengajar pengajar bahasa Arab gitu ya. Apalagi selain ini? Nah, kalau perempuan tinggal ditambahkan tak marbutah ya, muhandisah, tobibah, mudarrisah. Pekerjaan lain seperti apa pekerjaan lain? Tajirun. Fallah itu petani ya. Tajirun. Pedagang.
Ada lagi? Ustadun. Betul. Ustazun atau imamun bisa ya. Ana ustazun. Misalkan ana ustazun fil madrasah. Saya ustadz di sekolah ya. Atau ana imamun fil masjid. Imam. Ya. Apa lagi ya? Apa aja pekerjaan antum di sini? Artis misalnya. Ada yang artis ini. Artis tuh apa? Mumasil. Kalau pelukis, rossam. Apa lagi? Seniman. Muwazzafun. Muwazzaf itu pegawai. Ya. Kalau pegawai negeri, muwazzaf hukumi. Muwazzaf. Muwazzaf ya. Muwazzaf itu pegawai secara umum ya. Kalau misalnya pegawai negeri, misalkan muwazzaf hukumi. Kalau amilun, apa bedanya sama muwazzaf Ustadz? Amil. Ya, amil. Biasanya pakai Amil. muwazzaf. Amil itu pekerja ya. Lebih kurang tepat ya kalau untuk profesi, karena lebih umum. Amil itu orang yang bekerja. Ya. Muwazzaf biasanya pegawai. Ya. Nah, begitu cara jawabnya ya. Kalau misalnya man anta, ana misalkan mudarris, ana muhandis, ana tabib ya. Gitu. Ya, kemudian contoh lainnya selain man anta ini adalah man hadza. Man hadza. Siapa ini? Misalkan kita berbicara kepada seorang, kemudian di sebelahnya ada yang tidak kita kenal, kita tanya man hadza, siapa ini? Ya. Kalau perempuan, man hadhihi. Ya. Siapa ini? Nah, bisa dijawab hadza akhi. Ya. Ini adalah saudaraku. Kemudian atau hadhihi ukhti. Apalagi kemungkinan selain akhi dan ukhti? Misalkan ini adalah bapakku. Apa bahasa Arabnya? Walidi. Hadza walidi. Ya, atau hadza abi. Bisa ya. Hadza abi. Abi itu bapakku atau walidi. Walidi ini memang khusus untuk bapak kandung ya. Walidi. Kalau abi itu bisa aja paman. Tapi enggak. Ya, bisa juga digunakan abi atau walidi. Kemudian misalkan ini adalah ibuku. Walidati. Walidati atau Ummi. ummi. Nah, atau yang lainnya, ini adalah pamanku. Ammi. Nah, paman itu dalam bahasa Arab ada dua ya. Paman dari pihak ayah atau pihak ibu. Nah, itu dibedakan. Misalkan adik saudaranya ayah kita ya, sama saudaranya ibu kita itu beda. Kalau dari pihak ayah, Ami. ya am. Ammi. Haza ammi. Amun. Ini adalah ya amun ya. Tapi kalau ayah, pamanku ini artinya pamanku. Kalau pamankunya itu dari pihak ibu, Kholun. ya kholi. Kalau pamanku dari pihak ibu. Kholi. Betul. Kholi. Asalnya kholun.
Jadi kholi. Ya. Jadi dibedakan antara paman dari pihak ayah dengan paman dari pihak ibu. Kalau misalkan ini adalah bapaknya Zaid. Gimana bilang? Ini adalah bapaknya Zaid. Siapa ini? Ini adalah bapaknya Zaid. هذا أبو Walidu. زيد Ada Abu Abu. Zaid. Nah, Ada Hadza Abu Zaidin. Abu Zaidin. Ini adalah bapaknya Zaid. Nah, Ada Abu Zaid. Pakai Abu ya, jangan Abi. Abu Zaid. Ya. Ini adalah saudaranya Zaid. Hadza akhu Zaidin. Hada aku Zaidin. Ya. Aku Zaidin. Nah, Abu, aku itu termasuk Asmaul Khamsah. Ya, itu dipelajari juga di program basis. Itu tanda rofaknya itu dengan wawu. Tanda rofaknya dengan wawu. Ya, kondisinya di sini rofa sehingga pakai wawu. Abu Zaid. Nah, kecuali dia kalau dia disambungkan dengan domir ya mutakallim, maka dia tandanya bukan pakai wawu tapi jadi abi. Hada abi. Itu artinya ini adalah bapakku. Ya. Tapi kalau bukan sama disandingkan dengan aku, bukan disandingkan dengan yang lain, misalkan ini adalah bapaknya Zaid, maka jadi Abu. Hada Abu Zaidin. Hada Abu Zaid. Ya. Tapi kalau perempuan, misalkan hadhihi Ummu Zaid. Ya. Pakai hadhihi. Ya. Hadhihi Ummu Zaid. Hal indakum soal? Ada soal? Terlalu gampang atau terlalu susah? Sedang. Ini beda-beda ya. Afwan Ustaz, Ya, betul. misalkan begini Ustaz, ini ayahku Zaid, berarti ini ayahku Zaid, misalkan. Hadza Zaidun abi atau hadza abi Zaid gitu. Ahzahabi Zaidun. Ya, Zaidun. Jadi Ah, jadi badal itu. oh, Hadza nah, Ustaz. eh, abi, tapi harus disebutkan aja ya hadza abi ismuhu Zaid. Jangan hadza abi Zaid. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang sopan ya kalau kita manggil ayah kita dengan namanya. Atau kita lebih sopannya misalnya hadza abi ismuhu As-Sayyid Zaid. Tapi secara kaidah gini ya, hadza abi Zaidun. Ini adalah bapakku Zaid. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Ya. Kemudian selain dua kalimat ini, kita juga bisa mengembangkan ini ya. Kalau kita ingin bertanya, man ma'aka, misalkan ini hampir sama ya dengan nomor 2 ini, tapi dia ingin tanya siapa yang bersama. Misalkan dalam telepon ya, ketika kita nelpon, kita nanya kamu tuh bersama siapa gitu. Di sana tuh sama siapa? Man ma'ak gitu. Siapa yang bersama denganmu? Ya. Who is with you? Siapa yang bersama denganmu? Ya. Man ma'ak. Nah, jawabannya ma'i siapa? Abi. Ya. Atau misalkan yang bersamaku adalah temanku. Apa bahasa Arabnya? Ma'i Sadiqi. Ma'i akhi. temanku. Ini sambil belajar kosakata ya. Sodiqi. Sodiqi. Temanku. Atau misalnya yang bersamaku adalah
ustad. Jadi Ami ustazi. ma'i ya, bukan ami. Ahwat. Ma'i Ma'i ustazi. Ustazi. ustazi atau al-ustad. Ma'i al-ustad. Ya, yang bersama denganku itu adalah ustad. Ya, seperti itu. Ya, kita belajar bertahap. Sebenarnya banyak ya yang perlu dipelajari ya. Ini contoh-contoh yang lainnya. Jadi kita pelan-pelan saja. Jadi cukup mungkin belajar tentang kosakata. Nah, sebelumnya mungkin kasih gambaran ya yang akan kita pelajari. Ini selain man ya, kita nanti akan pelajari ma ya. Apa saja yang umum digunakan ya. Mada. Kita sambil mengembangkan juga ya seperti tadi. Man anta. Selain anta itu bisa antum. Bisa huwa, bisa hiya. Man hiya. Jadi langsung kita terapkan kosakata itu ke dalam kalimat. Jawabannya seperti apa? Ya, ini jawabannya. Ana thalib, ana al-ustaz, ana tajir. Misalkan. Man haza? Siapa ini? Bisa haza akhi. Akhi itu artinya saudaraku. Haza mudarrisi, guruku. Misalkan. Man ma'ak? Siapa yang bersama denganmu? Yang bersama denganku adalah bapakku. Ya, seperti itu. Ya. Ini ada ma itu artinya apa? Ya, kemudian maza. Ya, biasa diterjemahkan apa yang kamu lakukan di sini. Maza taf'al huna. Nah, kalau limaza itu artinya mengapa? Hal, apakah? Kaifa, bagaimana? Ya, aina, di mana? Mata, kapan? Ya, kam, berapa? Ayu, mana? Ya. Ini ada contoh-contoh percakapan. Ini ada juga yang ungkapan-ungkapan yang sering digunakan ya. Ungkapan kebahagiaan seperti ana sa'idun jiddan. Nah, sa'idun jiddan bi ziyaratik, bi ru'yatik. Ya, macam-macam. Ya. Misalkan ini kullama itu artinya setiap kali. Ya, atau kullama yazuruni sadiqi yu'tini hadiyah. Contohnya. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk pelajaran muhadasah ya. Sekarang kita coba ke pelajaran sorof dan nahwu ya. Ini juga sekilas anak pelajari, anak jelaskan ya. Yang penting-penting ya, bahwa ilmu sorof itu mempelajari kata. Ya. Mempelajari kata. Kalau nahwu itu mempelajari kalimat. Makanya kita pelajari dulu ilmu sorof, mempelajari kata, baru kemudian kalimat. Nah, mempelajari kata itu perubahannya. Perubahan kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah dari misalkan kataba jadi yaktubu, jadi uktub, menjadi maktab, menjadi katib, ya. La taktub, ya. Berasal dari kataba. Itu bisa berubah atau pecah jadi kalimat lain. Ini sangat penting ya. Juga kita harus tahu wazan dan mauzun. Wazan itu terdiri dari fa, ain, dan lam. Ya, ini untuk memudahkan ya. Untuk menyeragamkan, kita gunakan fa, ain, dan lam. Ya, jadi kalau fa'ila, mauzunnya, mauzun syaribah ini wazannya fa'ila. Ya.
Kalau kata bani fa'ala, lihat aja ini harokatnya fathah semua kan. Kalau fathah semua fa'ala. Kalau tengahnya kasroh fa'ila. Dan tengahnya kasroh. Tengahnya doma fa'ula. Gitu ya. Ya, kemudian ini penting juga pembagian kata ya. Ada isim, fi'il dan huruf. Ya. Ya mungkin sampai di situ itu dulu ya secara singkat ya. Mungkin antum berbeda-beda mustawa. Ada yang mustawa sani, mustawa salis ya, berbeda-beda. Dan alhamdulillah program basis ini dari awal kita berdiri tahun 2019 atau 2020 ya. 2020 ya kira-kira. Ya 2020 sampai saat ini alhamdulillah kita tetap bertahan ya. Dan kita usahakan memang tanpa berbayar gitu ya, gratis. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Sebagian juga dari penjualan buku untuk menutupi kekurangan dari donasi itu. Nah, bagi antum yang ingin berdonasi untuk program ini bisa antum salurkan di rekening Yayasan Basis Ummah. Alhamdulillah sampai saat ini yang aktif program di peserta di program basis itu sekitar 3.600 ya nggak salah. Ya. Yang aktif ya. Sebenarnya yang ikut program basis itu banyak dari dulu sampai sekarang itu banyak. Mungkin 20 ribuan lebih ya. Tapi kan ada yang gugur ya kan. Nah, ini yang serius-serius aja nih yang termasuk antum ikut ini yang serius-serius ini. Ya alhamdulillah sekitar 3.600-an ya. Ada yang sudah lulus ya, yang udah lulus sampai tahap bisa membaca kitab Arab Gundul. Nah, bagi antum yang ingin pahalanya di sini gitu kan, karena di sini semuanya itu gratis ya, peserta-peserta itu kita beri tanpa biaya supaya semua dapat menikmati lah gitu. Jadi ada yang kurang mampu di situ ya, kita gratiskan supaya semua dapat menikmati pelajaran ini gitu. Nah, jadi supaya kita tetap bertahan, nah, kita ini menerima donasi. Silahkan bagi yang memiliki lapangan, antum nasional ya, bukan untuk anak pribadi dan anak pun tidak mengambil dari situ gitu. Jadi anak di sini bukan meminta ya, karena bukan untuk anak. Gitu. Jadi intinya supaya program ini tetap terus berjalan, ya, supaya tetap program terus berjalan dan koneksinya kurang bagus. Nah, ya demikian. Sekarang mungkin sesi tanya jawab ya. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan baik mengenai pelajaran sekarang hari ini ataupun pelajaran di program basis. Baik, silakan bagi teman-teman yang barangkali ingin bertanya pada Ustadz, dipersilakan untuk raise hand untuk pertanyaan secara langsung atau bisa menggunakan kolom komentar untuk pertanyaan secara Kalau nggak ada pertanyaan kita teruskan. Nah, silakan. Nah, Ustaz. Atau saran? Boleh. Silakan. Akhi Yusuf mungkin. Nah, Ustaz, kami sangat bersyukur dengan adanya program ini, Ustaz. Bagus sekali untuk pemula. Dan kami sangat terbantu karena kebetulan ana mudarris, jadi sangat cocok. Penyampaiannya itu benar-benar bertahap dan memang waktunya yang durasinya itu ya memang sangat cocok bagi pemula ya. Dan kami ini Ustaz, untuk materi yang ini yang muhadatsah sangat cocok untuk disampaikan kepada santri, jadi kami harap bisa di-share materinya. Oh gitu ya.
Atau mustawa berapa, Pak? Sudah masuk di jilid buku jilid 2, Ustaz. Sudah di jilid 2. Oh, di atas buku, di atas mustawa 6 mungkin ya. Nahwu itu mustawa 4 mulainya. Mustawa 5 ya. Mustawa 5 itu nahwu. Nah, sudah sampai di pembahasan Ya jumlah. alhamdulillah pembagian jumlah. Ya alhamdulillah syukron atas pengalamannya, sharingnya. Ana juga bersyukur ya ketika peserta merasakan manfaatnya. Memang pelajaran ini mungkin sebagian orang merasa kesulitan karena memang ada bagian-bagian yang sulit. Memang ada bagian-bagian yang sulit. Tapi itu memang mesti dilalui. Kadang ada orang ini yang nggak sabar, ya, maunya cepat, maunya 2 bulan itu sudah bisa baca kitab. Ada yang seperti itu. Sementara dia belum belajar sama sekali dan dipenuhi dengan kesibukan. Ya agak susah ya. Memang belajar itu perlu bertahap. Ya. Bertahap dari awal ya. Walaupun sulit ya, tapi tetap harus diikuti ya. Jadi kita harus punya dasar yang kuat. Nah, dasar kuat inilah yang dipelajari di program basis. Jadi tidak sekedar kita belajar langsung baca kitab, ini dibacanya rofa, ini dibacanya domah ya, kalau ketemu ini bacanya kasroh ya. Ya memang saat itu memang bisa kita, tapi kalau untuk latihan sendiri misalkan itu udah susah lagi gitu. Karena kita nggak punya dasar yang kuat. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, ya, insya Allah kita latihan sendiri pun bisa. Kalau sudah punya, tinggal kita memperbanyak kosakata. Ya itu. Ada lagi yang lain? Baik, silakan Akhi Ulul Azmi. Terima kasih Ustadz Riga. Ini ternyata pusatnya dari Pekanbaru ya. Saya kelahiran Bangkinang saya. Tapi tinggal di Jakarta saya. Jadi bagi saya ini juga sebuah kebanggaan ya, karena pusat-pusat pendidikan itu biasanya ada di Jawa kan. Taunya yang ini ada di Pekanbaru ya, alhamdulillah. Saya langsung ke pelajaran aja Ustadz. Kembali ke yang tadi, saya juga ingin menyampaikan ini dulu ya, pendapat saya tentang bahasa Arab ini, bahwa tidak sempurna atau paling tidak ya, kewajiban kita sebagai umat Islam gitu kan, bahwa kita harus belajar agama itu jelas. Tetapi belajar agama ini tanpa punya fondasi bahasa Arab itu juga tidak sempurna ya. Artinya sebenarnya sebagai wajib kifayah, arti wajib kifayahnya itu kan ada bagian-bagian yang mengembangkan, tapi ada juga yang kita hanya bisa terima. Tapi walaupun hanya terima, tetap aja dibutuhkan sebuah intelektual dan terutama bahasa Arab ini. Jadi saya belajar bahasa Arab ini kebetulan dulu ada yang mendatangkan guru ke masjid di depan rumah kan, saya ikutin terus sampai suatu hari saya ditawarin sama teman untuk ikut program ini, dan saya merasa sangat terbantu misalnya karena dalam menghafal Al-Quran atau katakanlah ada pengajian ya, saya jadi lebih cepat paham gitu Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini langsung ke pertanyaan saja. Saya tidak paham dengan terutama kaitannya nanti dengan yang terkait dengannya ya, bahwa jumlah ibtidaiyah jumlah ibtidaiyah itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Nah, saya bisa terima itu bahwa ya udah itu udah ketentuan tidak punya i'rab. Tapi apa pengaruhnya terhadap yang lain itu, ini yang saya masih
belum bisa membayangkannya, Ustadz. Pengaruhnya terhadap jadi gini, Katakanlah Pak. jumlah-jumlah setelah itu gitu. Jadi gini, kita harus tahu jumlah ibtidaiyah. Karena kalau kita tidak bilang itu tidak kita tidak sebutkan bahwasanya itu bukan jumlah ibtidaiyah, maka dia ada kemungkinan dia sebagai jawaban dari jumlah sebelumnya misalkan. Nah, atau dia sebagai khobar dari mubtada. Maka dia punya kedudukan di situ. Nah, tapi kalau dia itu permulaan, ya kalau permulaan berarti dia tidak ada dia sebagai apa-apa, tidak sebagai mubtada, tidak sebagai khobar, tidak sebagai maf'ul bih, ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia sebagai induknya, induk kalimat, Pak. Sebagai induk kalimat. Gitu. Itu jumlah ibtidaiyah itu selalu ada di awal kalimat ya? Bisa nggak misalnya? Iya. Betul, di pangkal kalimat. Maksudnya dia tidak ada hubungan dengan makna sebelumnya. Dia di awal, mulai lagi di awal gitu. Tidak pernah misalnya pada kalimat kedua itu kalimat ibtidaiyah itu ya? Ya, karena bisa jadi Pak, jumlah itu di awal, tapi dia bukan jumlah ibtidaiyah. Bisa jadi dia sebagai atof, maktuf. Ya, ada wa depannya misalkan. Dia sebagai maktuf. Maka kita harus pahami dengan kalimat sebelumnya apa konteksnya gitu. Oh, jadi memang ini juga butuh pengalaman atau butuh pengetahuan yang mendukung bahwa ini adalah kalimat jumlah ibtidaiyah ya. Iya. Kalau kita sudah tahu itu jumlah ibtidaiyah, itu apa pengaruhnya kepada jumlah-jumlah berikutnya itu, Ustaz? Pengaruhnya tuh dia sebagai induk kalimat, Pak. Nah, jadi dia tidak terpengaruh dengan kalimat sebelumnya. Itu. Tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya karena dia benar-benar kalimat baru. Gitu. Jadi kalau di i'rab misalkan ada ayat ini di i'rab dia adalah jumlah ibtidaiyah, berarti memang benar-benar baru dari situ kita memahaminya. Itu maksudnya. Mulai dari Iya, sini. katakanlah kita sekarang udah tahu bahwa atau dikasih tahu bahwa ini adalah jumlah ibtidaiyah. Terus apa pengaruhnya terhadap jumlah yang lain nanti? Jumlah yang setelahnya. Yang setelahnya katakanlah gitu. Contohnya gimana dulu Pak? Ya. Misalkan ja'a at-tifla yabki misalkan. Ya, contohnya ja'a at-tiflu ya. Ja'a at-tiflu yabki. Nah, ya ja'a at-tiflu itu ibtidaiyah. Ya kan? Adapun yabki tidak bisa disebut ibtidaiyah. Karena dia itu sebagai hal, sebagai keterangan mengenai kondisi dari anak itu, dia sedang menangis. Nah, kalau kita katakan yabki itu ibtidaiyah, maka maknanya jadi berbeda. Tidak menjelaskan keadaan. Bisa jadi yang nangis itu yang lain, misalkan kata selanjutnya ya, misalkan yabki sodiqihi. Nah, misalkan gitu. Jadi sama seperti bahasa Indonesia aja lah Pak. Kalau kita di awal kalimat, ya berarti dia induk kalimat. Nah, di dalam induk kalimat itu nanti bisa jadi ada anak-anak kalimat lainnya. Nah, anak-anak kalimat lainnya itu bisa sebagai khobarnya, bisa sebagai hal, bisa sebagai misalkan khobar kana atau katakanlah ini sebagai khobar anak kalimat yang lain ya. Tapi itu kan kalimat ya, bukan kalimat di dalam bahasa Arab jumlah ya, jumlah. Nah, jumlah ya. Jadi ada beberapa kata di sana ya pada anak kalimat itu. Itu i'rabnya itu tidak independen lagi dia ya. Artinya misalnya i'rab dari katakanlah di dalam anak kalimat tadi kan ada
subjek, ada maaf saya masih ini ya, ada mubtada katakanlah ya. Ya. Terus mubtadanya itu tidak independen lagi dia pada anak kalimat itu ya Ustadz ya. Jadi dia bisa dikatakan mubtada yang kedua, Pak. Iya, mubtada yang kedua itu nggak independen. Atau katakanlah khobar yang selalu Yang tidak independen, pasti dia berkaitan dengan induk kalimatnya. jadi i'rabnya nanti juga tergantung terhubung dia dengan Dengan induk kalimatnya. induk kalimatnya. Iya. Oh, oke. Nah, jadi nanti misalkan ada mubtada, ada khobar. Nah, di dalam khobar itu ada lagi mubtada, ada khobarnya. Iya. Nah, mubtada kedua, khobar yang kedua. Itu pasti ada hubungannya dengan induk kalimatnya. Nah, tapi kalau jumlahnya itu benar-benar di awal, dia independen, tidak bergantung dengan kalimat sebelumnya. Itu. Artinya misalnya khobar kedua itu tidak mutlak lagi dia jadi marfu gitu ya. Khobar itu selalu marfu, Pak. Walaupun dia ada di anak kalimat. Iya, betul. Terus apa ininya? Apa pengaruhnya ini tadi jumlah ibtida tadi terhadap anak kalimat tadi jadinya? Kalau memang dia seolah katakanlah khobar ya, kan seolah-olah kan independen dia marfu gitu ya. Nah, sekarang kenapa kita memisahkan antara jumlah ibtida dengan jumlah berikutnya ya? Sementara jumlah berikut itu pada khobar misalnya ya, itu dia independen, dia tetap marfu selamanya gitu. Marfu itu Pak, bukan berarti dia induk kalimat, bukan pasti jadi induk kalimat. Dia anak kalimat tuh bisa jadi marfu juga. Ya kita gini kan adalah kita gambarkan di mana ya, di kosong aja. Jadi ini induk kalimat ya, ini induk kalimat. Nah di dalam induk kalimat tuh ada anak kalimat. Ini induk ya. Ini ada, bisa jadi ada anak kalimat. Ini induk kalimat, ada anak kalimat. Kita contohkan saja ya. Misalkan apa ya? Ahmad ya. Abuhu Goniun. Ya. Ahmadu Abuhu Goniun. Ahmad bapaknya kaya. Ini ada induk kalimat. Induk kalimat itu yang ini, Pak. Nih, semua ini induk kalimat. Ya kan? Tapi dalam induk kalimat ini ada anak kalimat, yaitu Abuhu Goniun. Ini anak kalimatnya nih. Dia berbentuk kalimat, tapi dia di dalam induknya ini masih. Kalau dia pasti harus dimaknai dengan secara global dari induk kalimat ini. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita katakan Abu Goniun, nggak nyambung. Hu-nya siapa? Nah, kalau harus disambung Ahmadu Abuhu Goniun. Nah, baru jelas bahwasanya ini bapaknya Ahmad. Nah ini namanya jumlah ibtidaiyah yang kata Bapak tadi kan. Jumlah permulaan. Ibtidaiyah. Jumlah permulaan. Nah, kalau yang ini jumlahnya tidak bisa disebut jumlah permulaan. Dia kedudukannya sebagai khobar, penjelas dari Ahmad. Ahmad ini mubtada. Nah, ini khobarnya itu berbentuk jumlah, Pak. Bukan berbentuk kata, tapi berbentuk jumlah. Nah, di dalam khobar ini ada lagi mubtada dan khobarnya. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Karena khobarnya ini berbentuk jumlah. Jumlah itu terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Ini mubtada, ini khobar. Nah, gitu. Jadi, apa pentingnya kita tahu jumlah ibtidaiyah? Ya, pentingnya bahwa kita tahu ini jumlahnya ini memang jumlah induk kalimat dan tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Jadi ini benar-benar di awal. Ya. Abu Hugoniun ini tidak bisa dikatakan jumlah ibtidaiyah karena dia masih di dalam
Induknya itu Ahmadu Abu Ghaniyun. Gitu ya. Pertanyaan saya itu terkait dengan i'rabnya. Kalau sebagai kalimat, sebagai anak kalimat, bisa saya pahami gitu kan. Tapi sebagai dalam I'rabnya. i'rabnya anak kalimat itu, I'rabnya rofa. Ini rofa Pak. Kalau ditanya i'rab, secara umum keseluruhan anak kalimat itu kan karena dia misalnya katakanlah khobar, dia kan marfu gitu kan. ya, Tapi begitu kita pisahkan lagi dia atas mubtada gitu kan, dan khobar lagi, nah gimana i'rab mubtada pada anak kalimat itu gitu? Ya sama Pak. Mubtadanya ini rofa atau marfu, khobarnya juga rofa atau marfu. Oh, jadi semua kata yang ada di situ itu marfu ya pada anak Marfu. kalimat ya. Pada anak Marfu. kalimat. Iya, tapi kecuali ini hu-nya ini ya. Kalau hu-nya ini bukan marfu itu kan memang mabni ya. Ya, majrur. Fi mahalli jar. Karena dia idhofa mudhof ilaih. Iya, bukan iya. marfu ini. Nah, gitu. Iya. Jangan bingung. Jangan kita berpikir bahwa rofa itu hanya di induk kalimatnya aja. Ini rofa. Sementara yang ini tidak bisa dikatakan rofa. Ya, itu salah. Bukan begitu, Pak. Jadi selama dia mubtada, dia rofa. Walaupun dia mubtada yang kedua atau khobar yang kedua, dia sama-sama rofa. Oh, jadi walaupun dia mubtada yang kedua, dia tetap rofa gitu ya? Iya, Pak, betul. Betul. Ya. Betul, tetap rofa. Iya, ini kan Ahmadu Abuhu Ghaniyun kan? Ya. Abuhu Ghaniyun di sini kan ini adalah khobar ya? Khobar yang rofa. Ini khobarnya rofa juga, Pak. Ini rofa. Yang ini abunya juga rofa. Ghaniyunnya juga rofa. Mubtadanya juga rofa. Gitu. Oh, jadi semuanya rofa ya pada anak kalimat ini karena dia adalah khobar dari induk kalimat gitu ya? Ya, semuanya rofa kecuali hu yang ini ya. Hu ini majrur atau fi mahalli jar. Oke. Ya. Yang lain silakan. Makasih Ustaz. Ya, Afwan. Ada pertanyaan lain? Karena khawatir jadi ini membingungkan yang lain nih, yang belum belajar takutnya malah susah ngikuti pertanyaan tadi gitu. Tapi nggak masalah ya kalau ada pertanyaan seperti ini, ya bisa untuk mengambil faedahnya ya dari sini. Tafadhol jika ada pertanyaan yang lain. Silakan, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Dari chatting ada nggak? Tidak ada, Ustaz. Nah, mungkin dicukupkan, Ustaz? Ya, boleh. Tafadhol antum tutup. Nah, sebelum Ana akhiri, Ana sampaikan kembali kepada teman-teman semuanya untuk tidak lupa kami mengundang antum semuanya untuk ikut serta di dalam mengembangkan program basis ini khususnya, dan kami mengajak kepada antum semua sekali lagi untuk menjadi atau menyalurkan donasinya untuk keberlangsungan program ini. Bisa disalurkan di rekening Bank BSI cabang Pekanbaru, kode bank 451 atas nama Basis Ummah dengan nomor rekening 8086 389900. Berapapun donasi yang antum berikan itu akan menjadi amal yang berpahala insya Allah nantinya, dan itu akan sangat berguna bagi keberlangsungan program basis ini. Sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik kepada Ustaduna Riga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustaz, semoga antum dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian muhaddasah yang ketiga malam hari ini,
Kami juga sampaikan barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini menjadikan tambahan ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahala. Amin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.